Salam kebangkitan anak muda. Jumpa kembali dengan saya, Mulyono Sakaria, dalam program Crossover. Pada kesempatan saat ini, saya ingin memberikan tips and tricks tentang Napaktilas 2020. Nah, sepanjang tahun 2020, banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi beberapa hal perlu kita catat supaya di tahun 2021 kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Dan tentunya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, yang pertama, renungkan semua kebaikan, semua pertolongan dan semua mujizat yang Tuhan berikan kepada saudara. Renungkan apa saja kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan selama tahun 2020 ini. Lalu setelah itu, catat, tulis kebaikan apa saja, pertolongan apa saja, mujizat apa saja yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Karena prinsipnya, kalau Tuhan pernah menolong saudara, kalau Tuhan pernah memberikan mujizat dalam hidup saudara, Tuhan tidak pernah mengambilnya lagi. Artinya di tahun depan, tahun 2021, saudara bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Karena kalau tahun 2020 Tuhan memberikan pertolongan yang baik, Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa. Tahun 2021 seharusnya ada pertolongan yang lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan. Jadi renungkan, kemudian catat, tulis semuanya. Ya, semakin banyak yang saudara ingat dan semakin banyak yang saudara tulis, itu jauh lebih baik. Jadi saudara bisa mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saudara. Lalu yang ketiga, renungkan ayat firman yang paling berbicara dalam hidup saudara. Yang paling berkesan dalam hidup saudara selama tahun 2020. Ayat-ayat firman apa saja, mulai renungkan. Saudara bisa melihat Alkitab. Kalau saudara lupa ayat-ayatnya, saudara bisa lihat Alkitab. Kemudian kalau saudara sudah ketemu, saudara sudah merenungkan ayat-ayat tersebut, tulis kembali ayat-ayat itu apa saja. Karena ayat-ayat ini akan berbicara dalam hidup saudara di tahun 2021. Karena pegangan kita adalah firman Tuhan. Ketika kita memegang firman, maka itulah yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau firman telah saudara pegang, saudara sudah catat, saudara sudah renungkan, saudara hafalkan, lalu di tahun 2021 saudara melangkah bersama-sama dengan firman yang ada di dalam hidup saudara. Saya percaya firman itu akan mencapai penggenapannya dalam hidup saudara. Dan firman yang ada di dalam hidup saudara tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati kita dengan firman-Nya. Setiap firman yang dilepaskan oleh Tuhan itu harus melaksanakan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Itu sebabnya hafalkan ayat firman tersebut, pegang kuat-kuat, dan tahun 2021 mari kita lihat penggenapannya di dalam hidup kita. Lalu kemudian buat rencana yang terukur di tahun 2021. Saudara mau buat apa? Buat rencana yang terukur. Jangan rencana yang terlalu mengawang-awang, tetapi rencana yang bisa terukur. Dengan saudara buat rencana itu, saudara bisa melakukannya. Bukan cuma rencana tetapi sulit untuk dilakukan. Saudara buat rencana dan pastikan rencana ini bisa dilakukan. Kalau saudara bisa lakukan, begitu masuk tahun 2021, rencana itu saudara akan lakukan. Sehingga di tahun 2020, saudara bisa mengakhiri dengan baik. Saudara bisa mengakhiri dengan mengingat semua kebaikan Tuhan, dengan mengingat semua pertolongan Tuhan, dan semua mujizat dari Tuhan. Dan kita percaya dan kita berharap tahun 2021 kita akan memperoleh pertolongan yang lebih luar biasa lagi. Kita memperoleh mujizat yang luar biasa lagi dari Tuhan.
Lalu kemudian saudara yang terakhir, doakan. Mulai berdoa kepada Tuhan. Rencana-rencana saudara, doakan biar Tuhan menyertai hidup saudara selama tahun 2021 nanti. Sehingga di tahun 2021 ketika engkau merenungkan kembali, maka tahun 2021 menjadi lebih baik daripada tahun 2020. Dan dari tahun ke tahun, kita menjadi lebih baik dan semakin baik. Dan saya percaya Tuhan akan mengangkat kita naik tinggi kalau kita terus berpegang kepada firman-Nya. Demikian tips and tricks dari saya. Tuhan memberkati. See you on the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa dengan saya, Elson Triputra. Bersama saya telah hadir Evangelis Mulyono Zakaria dan kita akan membahas terkait Napaktilas 2020. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Hari ini kita akan membicarakan topik yang menarik nih Bang Mul. Ya. Napaktilas 2020. Ya. Nih Bang Mul, kita kan udah menulis, merenungkan, menghafalkan firman-firman yang udah datang nih di tahun 2020 ini. Tapi bagaimana caranya supaya kita itu bisa tetap fokus pada firman itu? Dan kita tuh nggak lupa. Gimana sih Bang Mul caranya? Ya, kita kan sudah menulis, sudah merenungkan, sudah menghafal. Mungkin satu lagi yang perlu kita lakukan, kita deklarasikan. Iya. Jadi kita katakan, ya, kita katakan waktu di dalam doa kita perkatakan. Itu. Nah, kalau kita katakan terus, itu pasti masuk ya dalam pikiran kita, lalu masuk dalam hati kita. Contohnya saja seperti kalau kita mendengar orang nyanyi. Nyanyinya terus nih. Kalau waktu nyanyi sekali nggak masuk. Nyanyinya terus. Pikiran kita secara alam bawah sadar akan menerima lagu itu. Masuk ke dalam hati kita tanpa disadari. Ketika kita mandi, kita nyanyikan lagu itu. Iya. Jadi artinya kalau misalnya seperti itu, selain renungkan, katakan juga. Supaya apa? Supaya telinga kita mendengar, pikiran kita mendengar, dan masuk ke dalam hati kita. Iya. Nah, gunanya merenungkan, menuliskan, menghafal itu semua, itu ada di ayat firman. Ya, saya mau berikan ayat firman dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Ya. Supaya kita fokus kan. Iya. Ini ayatnya Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kalau baca ayat ini, jangan baca yang terakhirnya saja. Karena terkadang orang lebih suka yang terakhirnya saja. Iya. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau baca yang lengkap, ya, jangan bawahnya saja. Janganlah engkau lupa memperkatakan. Jadi pertama yang dikatakan adalah jangan lupa. Artinya kita mesti ingat terus. Iya. Kita mesti ingat apa? Memperkatakan kitab Taurat ini. Atau memperkatakan firman yang kita sudah terima. Baik firman yang kita baca atau firman Tuhan yang kita terima dari hamba Tuhan. Dari orang yang diutus oleh Tuhan. Firman yang telah kita terima itu bukan hanya kita dengar, tapi mulai kita perkatakan. Makanya kenapa kalau kita dengar firman Tuhan, kita perlu tulis. Supaya kita tidak lupa. Kan firman Tuhan katakan, jangan lupa. Supaya nggak lupa, kita tulis. Waktu kita tulis, kita renungkan, kadang itu saja masih lupa. Tetapi ketika kita memperkatakan, karena terdengar suaranya, seperti yang tadi saya katakan, kalau kita dengar lagu, kalau sekali kita belum masuk ke alam bawah sadar kita, tapi kalau sudah berkali-kali itu masuk dalam alam bawah sadar kita, tanpa kita sadari, kita mulai bisa menyanyikan lagu itu yang tadinya kita tidak bisa. Nah, sama seperti firman Tuhan yang kita terima. Ketika kita perkatakan terus, kan kita nggak mungkin minta orang lain yang ngomong. Ngomongin dong, nih catatan saya.
tolong ngomongin. Nggak bisa. Kita yang harus memperkatakannya. Iya. Kita perkatakan terus. Ya. Lalu firman Tuhan katakan, renungkan itu siang dan malam. Jadi, selain diperkatakan, direnungkan juga. Artinya apa yang kita katakan, direnungkan. Apa yang kita katakan berasal dari apa yang kita tulis, apa yang kita terima. Kita katakan, lalu kita renungkan. Renungkan artinya kita membayangkan. Iya. Ayat firman itu bunyinya apa? Kita membayangkan. Ketika kita membayangkan, itu mulai masuk alam bawah sadar kita. Nah, yang harus kita ketahui, otak kita lebih mudah menangkap gambar daripada menangkap perkataan. Iya. Lebih mudah menangkap gambar. Ketika kita merenungkan, kita mengimajinasikan ada gambaran. Ketika ada gambaran, alam bawah sadar kita, otak kita itu lebih cepat menyerapnya. Iya. Itu sebabnya kalau mau fokus, kita selain memperkatakan, kita renungkan juga, kita mengimajinasikan. Imajinasikannya itu nggak cukup sekali, siang dan malam. Jadi kita perkatakan juga, artinya perkatakannya siang dan malam juga. Perkatakan juga, renungkan juga. Iya. Tujuannya apa? Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya apa yang sudah kita tulis, kita perkatakan dan kita renungkan, kita bayangkan, kita imajinasikan. Nanti langkah-langkah kita akan sama seperti yang kita tulis. Iya. Jadi kenapa seringkali orang sulit mempraktekkan firman? Karena mungkin waktu mendengar firman tidak menulis. Karena tidak menulis, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Karena tidak ada yang dikatakan, tidak tahu apa yang harus diimajinasikan. Itu sebabnya mulai sekarang berubahlah. Setiap kali ada firman Tuhan yang disampaikan, catat, tulis. Iya. Ketika kita tulis, kita mulai perkatakan. Waktu kita perkatakan, pikiran kita membayangkan, mengimajinasikan. Lakukan itu berulang-ulang. Maka langkah kita akan sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Pada saat langkah kita sesuai dengan firman Tuhan, nah Tuhan berkata, sebab dengan demikian, jadi baru, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Iya. Dan engkau akan beruntung. Jadi kalau mau berhasil dan beruntung, yang pertama-tama, kalau kita terima firman, catat. Iya. Kita catat. Ya. Perkatakan. Katakan terus. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang apa-apa yang keluar dari mulut kita, firman. Iya. Katakan. Lalu kita bayangkan. Ya, misalnya, kalau firman Tuhan yang kita terima itu tentang Yusuf. Sambil kita catat prinsip-prinsipnya, kita membayangkan waktu itu Yusuf bagaimana ya. Nah, itu lebih mudah diserap oleh pikiran kita. Iya. Nah, ketika itu sudah diserap, karena kita akan lakukannya berulang-ulang, sudah diserap, langkah-langkah kita tanpa kita sadari, kita langkah-langkahnya akan hati-hati. Sesuai dengan firman yang kita sudah tulis, kita perkatakan, kita renungkan. Kita imajinasikan. Iya. Nah, kalau langkah-langkah kita sudah kita lakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan firman, maka janji Tuhan, semua yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Dan bukan itu saja, kita menjadi orang yang beruntung. Artinya yang kita lakukan, di mana orang lain mendapatkan rugi, kita untung terus. Iya. Kita selalu dapat untung. Karena yang kita lakukan juga berhasil. Kita berjalan kemana saja. Tidak peduli tempat mana yang kita tuju. Bagi orang mungkin ini tempat yang kering. Tapi kalau kita dituntun oleh Tuhan. Karena kalau kita sudah menulis firman, kita memperkatakan firman, kita mengimajinasikan firman, kita merenungkan firman, maka Roh Kudus akan menuntun kita ke tempat di mana Tuhan mau kita berada. Pada saat kita berada di tempat di mana Tuhan mau kita berada, walaupun tempat itu kering, Tuhan sudah berjanji perjalanan kita akan berhasil. Iya. Tidak peduli kalau sudah 100 orang pergi ke sana, 100-100-nya gagal.
Tapi kalau kita yang ke sana, dituntun oleh Roh Kudus ke sana, maka kita akan berhasil. Iya. Dan kita akan beruntung. Yes. Tuhan tidak pernah membuat kita rugi. Amin, amin. Ya. Amin. Saya mau kasih satu ayat lagi. Mazmur, ya, di Mazmur. Jadi ini mirip-mirip, tapi saya suka memberikannya. Ya, Mazmur pasal yang ke-1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Iya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi sama seperti Yosua pasal 1 ayat 8 tadi. Lalu ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi firman Tuhan, baik di kitab Yosua, baik di kitab Mazmur, sama. Iya. Ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam, nah bagaimana supaya kita bisa merenungkan firman itu siang dan malam? Kita harus suka. Iya. Kesukaan kita adalah firman Tuhan. Kita merenungkan siang dan malam. Dan waktu kita mau merenungkan, kita harus memperkatakan dulu. Sebelumnya kita menulis dulu. Itunya sama. Nah, keberhasilan kita itu diibaratkan di Mazmur pasal 1 ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya pohon ini kan perlu air. Semua pohon perlu air. Iya. Ditanamnya di tepi aliran air. Artinya pohon ini tidak akan pernah kering. Tidak pernah akan mati. Iya. Selalu hidup. Karena kan akarnya akan sampai kepada aliran air. Kan yang membuat pohon itu hidup, akarnya itu menyerap air. Iya. Ya, menyerap air, jadi pohonnya hidup. Terus dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ketika musimnya tiba, buahnya selalu ada. Banyak pohon-pohon sudah musimnya, buahnya belum ada. Daun aja, ya, buahnya tidak ada. Tetapi Tuhan memastikan kalau sudah musimnya pasti berbuah. Iya. Lalu dikatakan juga daunnya tidak layu. Karena daunnya tidak layu, nanti akan menghasilkan buah lagi. Daunnya tidak layu. Lalu dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ibarat yang pohon itu diartikan apa saja yang kita lakukan dibuatnya menjadi berhasil. Iya. Sama seperti Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Yusuf menjadi berhasil. Iya. Dan tentu kita mau seperti Yusuf. Walaupun lika-liku kehidupannya luar biasa, ya, luar biasa nggak enaknya, tetapi kita melihat Yusuf dari seorang budak, bahkan dari seorang narapidana. Iya. Begitu Tuhan mengangkat dia. Luar biasa, dia menjadi penguasa. Jadi, kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan tidak pernah main-main. Iya. Ketika Tuhan melakukannya, dia mengangkat kita. Mengangkatnya itu nggak tanggung-tanggung. Yusuf dari tempat terendah. Narapidana itu lebih rendah dari budak. Budak masih bisa hidup kemana-mana. Tapi narapidana, ruang lingkupnya cuma di sel aja. Iya. Tidak enak. Tapi ketika Tuhan mengangkat, Yusuf langsung jadi penguasa di Mesir. Padahal Yusuf bukan orang Mesir. Iya. Dan yang lebih luar biasanya, Yusuf itu orang Ibrani, dan di Mesir, orang Ibrani itu tidak dianggap. Karena orang Ibrani dianggap rendah. Tetapi Yusuf, yang dari kalangan yang dianggap rendah, diangkat Tuhan naik, menjadi penguasa di suatu bangsa yang menganggap bangsanya rendah. Dia menjadi orang nomor 2. Sebenarnya nomor 1. Iya. Karena nomor satunya Fir'aun. Fir'aun tidak melakukan apa-apa. Semua Yusuf yang lakukan. Iya. Artinya, di mata Fir'aun, Yusuf nomor 2. Tetapi, di mata seluruh rakyat, Yusuf nomor 1.
Yes, yes. Tuhan bisa mengangkat kita seperti itu. Tetapi kita harus suka kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah ada pada kita, pasti Tuhan selalu menyediakan penggenapannya. Amin. Pasti Amin. ada itu. Amin. Jadi seperti itu, kalau mau fokus, lakukan saja. Setiap firman yang ada, tulis, ya, perkatakan, renungkan, bayangkan, Imajinasikan pokoknya ya. imajinasikan, nanti segala sesuatunya akan berjalan seperti otomatis. Siap, Bang. Langkah-langkah kita jadi sesuai dengan firman. Karena langkah-langkah kita sesuai dengan firman, apa yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, Tuhan buat jadi berhasil. Amin, amin. Haleluya. Ngomongin tentang merenungkan nih Bang Mul. Kenapa sih kita cuma merenungkannya itu hal-hal yang kebaikannya doang, pertolongan Tuhan doang nih di tahun 2020 ini. Kenapa Iya. kita nggak merenungkan juga tuh kayak kegagalan-kegagalan, hal-hal yang tidak baik? Kenapa itu nggak kita renungkan? Prinsipnya, segala yang baik berasal dari Tuhan. Mm-mm. Segala yang buruk bukan berasal dari Tuhan. Iya, Kegagalan bukan berasal dari Tuhan. Keberhasilan berasal dari Tuhan. Kalau kita tahu kegagalan, keburukan yang tidak baik itu bukan berasal dari Tuhan, ngapain kita merenungkan? Tetapi sesuatu yang berasal dari Tuhan, itu yang perlu kita renungkan. iya, Mujizat yang Tuhan pernah berikan kepada kita, karena ini yang akan membangun kita. Lalu pertolongan Tuhan ketika kita sedang dalam kesulitan. Tiba-tiba datang pertolongan Tuhan. Kita ditolong oleh Tuhan. Kita renungkan itu. iya. Ya, segala kebaikan Tuhan. Kita renungkan itu. Ini sama seperti bagaimana kita mengusir kegelapan. Iya, iya. Kita nggak usah perlu tahu gelap itu seperti apa sih. Kita cari tahu. Ya, bukunya mana tentang gelap. Nggak perlu tahu. Kita perlu tahu cara menyalakan lampu. Begitu ada terang, gelapnya pergi. Iya. Lalu ngapain kita pelajari tentang kegelapan? Kita pelajari saja tentang terang. Bagaimana caranya supaya tempat ini terang? Begitu Yes. terang, gelapnya hilang. Kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat dari Tuhan, apa yang kita renungkan itu yang akan menuntun langkah-langkah kita. Ingat, selalu seperti itu. Iya. Yang kita imajinasikan, itu nanti yang akan menuntun langkah-langkah kita. Nah, kalau langkah-langkah kita yang kita renungkan adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan, artinya itu firman Tuhan. Iya. Ketika kita renungkan itu, lalu kita lakukan perjalanan kita, Tuhan akan buat kita menjadi berhasil. Yes. Lalu ngapain kita merenungkan kegagalan? Kegagalan akan membuat kita jadi down. Iya. Walaupun ada orang berkata, kita belajar dari kegagalan. Kalau buat saya, untuk apa kita belajar dari kegagalan? Ayo kita belajar dari firman Tuhan yang Yes. selalu menuntun kita kepada keberhasilan. Yeah. Yang selalu menuntun kita kepada keberuntungan. Yeah. Bukan kepada kegagalan dan kepada kerugian. Tuhan selalu membawa kita kepada keberuntungan dan kepada keberhasilan. Biarkan Tuhan beracara dalam hidup kita sehingga perjalanan hidup kita menjadi berhasil Iya. dan beruntung. Yes, Ya. yes. Berarti sebenarnya imajinasi kita itu kekuatannya luar biasa ya. Makanya kita harus merenungkan terus yang baik-baiknya. Iya. Mesti firman Tuhan katakan renungkan itu siang dan malam. Artinya kalau kita sedang membayangkan, yang kita bayangkan itu firman. Iya. Waktu firman bekerja, kebaikan Tuhan bekerja, pertolongan Tuhan bekerja. Iya. Mujizat Tuhan itu bekerja. Kita harus tahu, kenapa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita? Karena ada firman. Iya. Firman yang kita pegang itu, yang kita perkatakan itu, yang kita percayai itu yang membuat mujizat terjadi. Jadi tanpa firman tidak ada mujizat. Iya. Kecuali kalau Tuhan mau berbuat langsung sesuatu kepada orang itu. Contohnya kepada Saulus. Terjadi sesuatu. Saulus tidak memiliki firman. Tetapi karena Tuhan sendiri, ingat Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat. Iya. Karena Tuhan mau pakai Saulus, Tuhan langsung mengadakan mujizat di situ. Tapi ingat, mujizatnya nggak enak untuk Saulus.
matanya buta. Iya. Dan bisa melihat lagi kalau dia berjumpa dengan Ananias. Iya. Jadi ada mujizat di situ, tapi dia harus buta dulu, baru dia bisa melihat. Jadi kalau Tuhan yang sudah menuntun kita, yang sudah memberikan firman kepada kita, Tuhan selalu memberikan mujizatnya kepada kita. Amin. Ya, jadi jangan bicarakan kegagalan, jangan bicarakan keburukan, Iya. jangan bicarakan sesuatu yang membuat iman kita runtuh. Iya. Iya. Mari bangun iman kita, ya, bangun semua yang ada di dalam kita untuk menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Iya. Kita menjadi kuat lagi untuk memegang firman-Nya, sehingga kita menjadi beruntung. Ya. Yes. Bang Mul, dari rencana planning kita yang udah kita rencanain di tahun 2020 ini kan Iya. nggak semuanya nih berjalan dengan lancar. Iya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi hal-hal yang nggak terduga ini nih di tahun 2020? Gimana cara kita merencanakannya nih di 2021? Iya, jadi di tahun 2020 kita sudah rencanakan. Tetapi karena tiba-tiba ada masalah, dan masalahnya ini mendunia, Iya. ya, ada pandemi, kita tidak bisa melakukannya. Nah, apa yang terjadi di tahun 2020, saya percaya ada kebaikan Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan di balik peristiwa yang tidak baik. Iya. Karena ketidakbaikan ini bukan kita sengaja. Tetapi ini satu kondisi yang di luar kendali kita. Iya. Nah, waktu kita sudah merencanakan segala sesuatunya, tetapi ternyata ada yang tidak bisa kita lakukan karena ada pandemi. Pasti Tuhan memberikan rencana yang baru di tahun ini juga, rencana yang baru yang berasal dari Tuhan. Jadi begini, kalau kita merencanakan sesuatu, kita harus doakan biar rencana kita itu sama dengan rencana Tuhan. Iya. Jangan kita merencanakan segala sesuatu yang menurut keinginan kita. Tapi biar itu sesuai dengan rencana Tuhan. Karena Iya. kalau itu sudah sesuai dengan rencana Tuhan, pandemi tidak akan bisa menghentikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Iya. Ya, seandainya yang kita rencanakan tidak bisa dilakukan, yang lebih baik dari yang kita rencanakan, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi, sifat dari rencana kita yang sesuai dengan rencana Tuhan, sifatnya itu kalau ini dihalangi, malah yang lebih baik lagi kita akan dapatkan. Iya. Kalau tidak dihalangi, rencana ini akan menjadi kenyataan. Semakin dihalangi, yang lebih baik lagi semakin terjadi dalam hidup kita. Yes. Makanya rencana kita harus sesuai dengan rencana Tuhan. Iya. Ya, jangan pakai rencana sendiri, karena rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan masa depan kita pasti masa depan yang penuh dengan harapan. Iya. Tidak suram lagi masa depan kita, tetapi menjadi gilang gemilang. Yes. Ya, Nah, Bang Mul, tapi kan rencana yang belum tergenapi di tahun 2020 ini, boleh nggak sih kita rencanain lagi buat 2021? Terus, jadinya rencana-rencana terukur seperti apa yang bisa kita bikin nih buat 2021 nanti? Contoh-contohnya. nah untuk 2021, kalau di rencana tahun 2020 ada yang tidak bisa dilakukan karena masalah pandemi ini, di 2021 apakah perlu rencana ini dimasukin lagi seperti itu ya? Kalau yang tadi saya katakan, kalau kita punya rencana, ya, rencana yang berasal dari Tuhan, kalau rencana ini tidak jadi, pasti ada yang lebih baik lagi Iya. yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, apakah di tahun 2021 rencana yang tidak jadi itu kita taruh lagi? Jauh lebih baik lagi yang kita tulis di tahun 2021 adalah yang lebih baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Itu yang kita tulis, Iya, kita iya. lanjutkan kembali. Jadi perjalanan hidup kita, ingat, akan berhasil dan beruntung. Iya. Nah, apa saja
rencana-rencana yang terukur. Ukuran kita bukan ukuran manusiawi. Ukuran kita adalah firman. Iya. Jadi kalau mau merencanakan sesuatu untuk tahun depan, tahun 2021, kita doakan terlebih dahulu. Yes. Nah, Tuhan kalau memberikan kita, itu bukan memberikan berkatnya langsung uang gitu. Enggak. Tapi Tuhan berikan firman. Nah, firman apa yang kita dapat, Iya. kita mulai lihat di Alkitab. Firmannya tentang apa. Nah, dari situ Tuhan pasti kasih impresi demi impresi. Yeah. Apa yang harus kita lakukan. Nah, dari situ baru kita tulis apa yang kita mau lakukan. Tapi yang terukur artinya kita bisa melakukannya. Bukannya ini cuma bayangan kita, nanti kita mau seperti ini, tetapi kita saat ini belum bisa melakukannya. Kita harus berpikir yang sekarang ini. Kalau itu rencana itu kita lakukan, kita bisa melakukannya. Iya. Ya, jadi bangun aja rencana-rencana seperti itu. Doakan ketika dapat impresi dari Tuhan. Ukuran kita selalu firman. Ketika dapat impresi dari Tuhan, kalau itu berhubungan dengan tokoh Alkitab, kita buka Alkitab kita telusuri tokoh Alkitab ini seperti apa. Saya pernah buat rencana untuk tahun selanjutnya. Biasanya saya malah bukan akhir tahun, tapi saya biasa merenungkan itu pada saat saya berulang tahun. Ya, jadi kalau saya ulang tahun, waktu saya kerja saya cuti. Ya, kalau saya sekolah saya nggak cuti. Ya, jadi kalau saya kerja saya cuti di hari ulang tahun saya, kecuali kalau saya ulang tahunnya hari Sabtu atau hari Minggu saya tidak ambil cuti. Jadi pada saat itu saya cuti dan seharian itu saya mencari tahu Tuhan mau apa setelah itu. Jadi saya berdoa, saya minta impresi dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan impresi saat itu, Tuhan memberikan impresi tentang Daud. Jadi saya mulai meneliti isi Alkitab semuanya tentang Daud. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Pokoknya ya, yang tentang Daud saya teliti. Ya, Tuhan maunya seperti apa. Lalu setelah itu baru saya bisa Tuhan mau seperti ini. Jadi saya lakukan apa yang Tuhan mau. Nah, ketika saya lakukan itu, biasanya apa yang direncanakan itu akan terjadi. Yes. Karena Tuhan ada di balik perencanaan itu. Iya. Jadi Tuhan intervensi di dalamnya. Amin. Ya, demikian. Iya Bang Mul, pertanyaan tadi menutup percakapan kita hari ini. Terima kasih Bang Mul, sampai ketemu di episode berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Demikian program Crossover episode Napaktilas 2020. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa jam 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga klik loncengnya. Saudara juga bisa memfollow Instagram JGF Indonesia. Kami segenap tim Crossover mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa di episode yang pastinya lebih menarik lagi di tahun 2021.